lagi kepada soal tadi itu, menurut saya menarik ketika Prof. Fik berbicara tentang mensponsori atau mengambil inisiasi untuk perdamaian, Ya. membentuk kelompok koalisi perdamaian Ya. itu gitu. Tadi kan dibilang ya presiden harus ke situ, Ya. harus memikirkan itu gitu. Tadi Mbak Monik juga setuju dengan itu gitu. Tapi kira-kira apa yang harus dilakukan oleh presiden untuk membuat itu menjadi kenyataan? Iya. Menurut saya ya, inisiasi kemarin Presiden Prancis dengan Arab Saudi untuk mengadakan pertemuan membahas tentang Gaza, itu perlu ditindaklanjuti. Tetapi sekarang lebih luas lagi skupnya, ruang lingkup pembahasannya itu tentang perdamaian di Timur Tengah. Ya, pertama adalah bagaimana negara-negara yang pro terhadap perdamaian ini minta supaya negara-negara untuk menahan diri menggunakan kekerasan. Apakah itu dari pihak Iran, dari pihak Israel, maupun dari pihak Amerika Serikat. Ya, kita lebih netral. Satu. Dan yang kedua, yang kita ingin kedepankan adalah tolong isu kemanusiaan harus dikedepankan. Ya kan? Jangan sampai isu kemanusiaan itu kita lupakan. Bahwa di Gaza ini masih banyak orang yang perlu dikasih makan. Jangan sampai mereka dibuat lapar, misalnya seperti itu. Ini sudah kita harus kedepankan. Dan kemudian jangan sampai kita menuding, oh ini salah sana jalan, yang kemudian tidak akan menyelesaikan permasalahan. Itu kedua. Yang ketiga, kita harus melakukan apa yang disebut sebagai eternal peace. Ya, ini bagaimana eternal peace-nya ini, ya kan? Two-state solution adalah salah satu upaya untuk supaya terjadinya eternal peace-nya ini. Karena gini, kemarin pada waktu Gaza diserang oleh Israel secara berlebihan, pertanyaannya adalah apakah PBB bisa berbicara? Tidak. Ya kan? Siapa yang berbicara? Orang sekarang melihat bahwa figur Iran inilah yang bisa dengan suara lantang mengatakan hentikan, ya, hentikan, atau saya akan lawan. Nah, akhirnya mereka kan bisa menghentikan. Tapi kalau misalnya Iran bilang hentikan saya akan lawan, dan kemudian banyak negara-negara yang akan ikut, nah itu kan membahayakan dunia kan? Nah oleh karena itu, kita akan bilang, two-state solution itu adalah yang terbaik, dan kemudian tidak boleh ada lagi serang-menyerang. Oke, Mbak Monik, coba dijelaskan Mbak Monik, di tengah kesepakatan gencatan senjata ya antara Iran dan Israel, beberapa jam terakhir, 24 jam terakhir ini Israel melancarkan serangan ke Gaza, tepatnya di lokasi bantuan kemanusiaan. Di sana banyak sekali bantuan kemanusiaan ini yang tidak bisa tersalurkan, apalagi orang-orang Palestina yang ke sana malah tertembak oleh militan-militan Israel di sana. Apa yang bisa Anda baca dari situasi ini? Pertama, saya mau kasih tahu bahwa yang ada di Gaza itu adalah tentara pertahanan Israel atau IDF, bukan militan Israel. Yang kedua, semua penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga sipil Gaza selama ini diambil oleh Hamas. Gaza tidak mendapatkan apapun karena Hamas hanya mengambil untuk dirinya. Karena itulah akhirnya Trump dan Israel bersepakat untuk satu badan khusus dari Amerika yang mengelola penyaluran bantuan. Jadi bukan ditangani lagi oleh Israel. Israel hanya berfungsi untuk menjaga proses masuknya barang, tapi penyaluran ke warga Gaza itu ditangani oleh lembaga foundation, yayasan dari Amerika. Dan ini yayasan Kristen. Nah, kalau ada terjadi penembakan di sekitar bantuan, tentu itu bukan keinginan Israel dan juga bukan dilakukan oleh orang-orang yayasan. Tujuan mereka membantu, memberi makan rakyat Gaza. Yang tidak mau itu sukses, program ini sukses adalah Hamas. Hamaslah yang menjadi problem di Gaza, dan Hamas didanai oleh Iran. Oke, Prof, saya ingin lebih maju lagi, Prof. Kan ini kan satunya menuduh ini teroris, yang satu lagi menuduh ini juga teroris. Kan kira-kira begitu ya? Jadi kalau lihat begitu, lalu kemudian tadi kan kita mau membuat semacam koalisi perdamaian untuk perdamaian, di mana Indonesia bisa mengambil peran. Betul. Dalam situasi seperti ini, kan di internal kita
mungkin juga ada faktor-faktor ideologis yang bisa jadi soal. Iya. Ya. Bagaimana Prof lihat? Ya pastilah kalau misalnya di dalam negeri ideologi akan memainkan peran gitu ya. Tetapi kan kita tahu bahwa yang namanya pemerintah Indonesia diwakili oleh Bapak Presiden. Iya. Jadi Bapak Presiden harus mengambil langkah bahwa di dalam negeri ada permasalahan itu diselesaikan oleh menteri-menteri, memberikan pemahaman sehingga kita bisa mengerti kenapa Bapak Presiden mengambil tindakan seperti itu. Nah, kedua, Bapak Presiden nggak mungkin kita sendiri Indonesia. Nah, maka tadi saya kaitkan dengan rencana pertemuan yang sekarang ini ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan antara Prancis dengan Arab Saudi yang mengundang beberapa negara. Mungkin ini bisa diinisiasi lagi, dihidupkan lagi untuk udah ayo kita bertemu segera. Kalau perlu ketemu lewat Zoom juga nggak apa-apa. Kita bisa aktif ya. Kita bisa aktif. Yang penting adalah kita itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa kita ikut dalam ketertiban dunia. Ini dunia ini dalam posisi seperti sekarang. Dan kita punya Bapak Presiden yang sangat luar biasa loh. Beliau bisa telepon ke Presiden Korea Selatan, dapat telepon dari Presiden Trump. Walaupun waktu itu dapat telepon dari Trump, mungkin Trump bilang, ya Indonesia kamu jangan macam-macam ya, ini besok Israel mau nyerang nih kan gitu kan. Tapi memang harus diakui kalau lihat peran global atau peran regionalnya Pak Prabowo, kita harus apresiasi bahwa itu punya kekuatan sendiri gitu ya, dengan pemimpin-pemimpin dunia, dan kalau ketemu juga mereka berangkulan dan sebagainya. Jadi menurut saya harus dikapitalisir posisi Bapak Presiden ini. Oke, mungkin saya juga ingin bertanya ke Bang Don nih jadinya. Karena sebelumnya ini kan lagi soal pertemuan Pak Presiden dengan leader-leader negara lainnya. Nah, kebetulan akhir-akhir ini ada pertemuan Pak Presiden Prabowo dengan Putin nih Bang Don. Itu ada sinyal nggak sih Bang Don? Saya nggak tahu isi pertemuannya kan sudah dijelaskan ya, tetapi saya bertemu Pak Prabowo ketika di Hambalang. Pembicaraan soal geopolitik dan geostrategi dari pertemuan 6 jam itu memakan 1 jam lebih. Itu menggambarkan penguasaan seorang Prabowo terhadap isu-isu strategis regional, global, dan geopolitik. Termasuk pada waktu itu dia bilang, kita tidak bisa taken for granted. Itu tidak akan ada perang. Jadi saya lihat itu sekarang, dia bilang itu kemungkinan ada perang. Orang berpikir Rusia, Ukraine. Lalu kemudian ada lagi perang, tiba-tiba ada India. Waktu itu belum kejadian. India, Pakistan. Sekarang sudah ada lagi Iran sama Israel. Pada waktu itu beliau sudah, mungkin karena naluri dan sebagai militer. Tapi dia juga kan kutu buku yang bisa membaca banyak hal tentang itu. Jadi kalau lihat itu, saya rasa kan ketika di Saint Petersburg, kan Presiden Prabowo sudah tetap menegaskan posisinya sebagai non-blok. Pada saat ketika misalnya kita lihat Putin mungkin akan ada di Iran, kan gitu. Hal-hal keberanian seperti itu boleh dilihat sebagai sesuatu. Dan satu lagi, jadi kalau selama ini pemerintah kita selalu mengatakan two state solution, ya kan? Betul. Tapi Pak Prabowo sama two state solution, tapi berani mengatakan begini, kita akan akui Israel sebagai punya hubungan diplomatik, tapi ada catatan, kalau Palestina juga diakui oleh Israel. Selama ini banyak pemerintah di pemerintahan kita tidak berani secara eksplisit mengatakan seperti itu. Ya, artinya apa? Ada keberanian dari Bapak Presiden. Itu memang ada yang berubah di kita ini. Sama seperti berubah ketika kita melihat orang seperti Mbak Monik. Jadi semacam, hal itu tidak akan pernah terjadi kira-kira 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Itu tidak ada. Bahkan kemudian kita pun begitu ada kesebelasan Israel main di sini nggak boleh kan? Nggak boleh. Kira-kira gitu kan itu. Walaupun saya katakan nggak apa-apa. Karena yang kita lawan bukan kesebelasannya, tapi pemerintahnya yang nggak mengakui Palestina. Baik, terima kasih Prof. Hik, terima kasih Mbak Monik, waktunya juga sudah cukup ya, saya rasa mudah-mudahan habis waktunya. Tapi kita harapkan ketegangan ini mereda ya, jadi kita semua tidak perlu lagi duduk di meja panas ini untuk membahas isu-isu yang panas ini. Terima kasih Prof. Hik. Terima kasih Mbak Monik. Ya, terima kasih Bang Don, Mona. Ya, eskalasi konflik dan ketegangan ini pemirsa memang tidak ada yang menginginkannya ya, siapapun tidak ada yang mau, sehingga deeskalasi gencatan senjata menjadi benar-benar satu hal yang perlu diperjuangkan. Tapi setiap negara juga harus bisa membangun atau mengikuti perkembangan peradaban, karena ancaman itu ketika datang tidak ada yang bisa menebak.